Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita pada hari ini. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Satu kerinduan kita tetap merindukan dan rindu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, menjamah kita, memulihkan kita, memenuhi segenap hidup kita. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus terus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu Roh Kudus, hadirmu di hidupku. Amin, amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kami Tuhan.
menjadi kerinduan kami adalah kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Yesus. Manakala Roh Kudus hadir menjamah setiap kami, ada sukacita, ada kekuatan yang baru, bahkan ada semangat yang baru, ada rasa haus dan lapar akan hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Allah yang kuat itu begitu nyata di tengah-tengah kami, membawa kami untuk terus dan terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami rindu api kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang merupakan anugerah Allah, karunia dari Allah, menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Biarlah kami tidak melewatkan hari-hari yang ada, bahkan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu, untuk kami menikmati hadirat-Mu, untuk kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi, terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mulai, dan kami siap untuk memuji memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah api kemuliaan Tuhan turun dan dinyatakan bagi kita, menjadi bagian kita. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan tercurah dari surga, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Sekali lagi, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Biarlah api Roh Kudus terus menyala di dalam hidup kita. Jangan biarkan Roh Kudus padam dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus terus menyala, Roh Kudus terus mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Kita rindu mendengar firman Tuhan sebelum kita lebih jauh untuk menyembah Tuhan. Buka hati kita buat Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah di hati kami ya Roh Kudus. Basahi tanah hati kami yang kering. Segarkan setiap kami umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus. Di
Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air, dia seperti air yang mengalir saat ini. Mari jamahlah kami. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Lagi katakan, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Mari mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, amin. Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Katakan, ya Yesus, ya Yesus. Oh haleluya. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi katakan, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu. Terus mengalir, mengalir di hati kami Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik buat Engkau ya Roh Kudus. Seperti pujian ini, mari mengalir di hati kami. Mari Roh Kudus masuklah di dalam hati kami. Mari Roh Kudus tinggallah di hati kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Benarkan kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Biarlah perkenanan-Mu ada atas kami, sehingga tidak ada yang menghalangi Roh Kudus hadir dan masuk dalam hidup kami. Roh Kudus hadir, mengalir, mengalir dan menjamah setiap kami. Kami buka hati kami seluas-luas, agar Engkau bukan hanya sekedar datang, bertamu dan tidak tinggal, tetapi kerinduan kami Engkau hadir, Engkau tinggal, Engkau berkuasa dalam hidup kami, bahkan mengambil alih seluruh hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan, semakin indah di hadapan Engkau. Mari Roh Kudus terus berkarya di dalam kami. Lebih lagi, lebih lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
berkati dan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan sudah menolong dan memberkati hamba-Mu dan akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya percaya saudara tetap penuh dengan sukacita dari Allah, oleh karena Allah selalu hadir menyertai, memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dalam penyembahan. Saya percaya bahwa saudara sudah menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan. Mari bersama saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dengan tema penghalang mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara sekalian, kita telah belajar beberapa waktu bagaimana pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar dan kita sudah termotivasi untuk mencari kepenuhan Roh Kudus itu. Dan kita akan terus berdoa menanti janji Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, mari kita membuka Alkitab kita pada malam hari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah berkata pada hari-hari itu, yaitu pada hari-hari di mana mereka sedang menantikan janji Bapa. Dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai 2, itu adalah tenggang waktu di mana murid-murid sedang berdoa bergumul menantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. Dan firman Allah berkata bahwa ada 120 orang banyaknya. Dan tafsiran para teolog bahwa pada waktu itulah yang mengalami peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem adalah 120 murid yang menanti janji Bapa itu. Saudara sekalian, padahal kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang lain yang menjelaskan mengenai murid-murid Tuhan, kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara lihat dalam ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara sekalian, ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan berlanjut kepada kenaikan Yesus. Orang-orang inilah yang mendengar janji, yang mendengar perintah Yesus untuk menunggu janji Bapa, untuk menunggu di Yerusalem. Jangan pergi kemanapun, tapi tunggu sampai dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sebagaimana janji Bapa, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan saudara sekalian, hanya 120 orang yang mau menunggu Yerusalem. Hanya 120 orang yang percaya kepada perkataan Yesus. Hanya 120 orang yang taat kepada perintah Yesus. Hanya 120 orang yang mengalami pengalaman Pentakosta. Saudara sekalian, di mana 380 saudara lainnya? Semua mendengar janji Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 yang sudah berulang kita bacakan, bahwa dia makan bersama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Perintah yang sama sudah mereka dengar.
Dan mereka memiliki menerima janji yang sama, saudara-saudara, yaitu mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi tidak semua mengalami janji itu. Mengapa, saudaraku? Mengapa? Kita akan melihat apa penghalang sehingga seseorang tidak dapat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa penghalang sehingga seseorang tidak dapat mengalami baptisan Roh Kudus? Saudara, yang pertama, apa yang menghalangi seseorang untuk menerima baptisan Roh Kudus? Karena tidak semua orang mempercayai apa yang Yesus katakan. Apa penghalang untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apa penghalang mengalami baptisan Roh Kudus? Oleh karena tidak semua orang mempercayai apa yang Yesus katakan. Saudaraku, sama-sama mendengar, sama-sama diperintah, tetapi hati mereka berbeda. Mereka dibedakan oleh iman. Saudara-saudara, manusia akan dibedakan oleh iman percaya yang ada di dalam hatinya. Itu akan membedakan manusia. Ada orang yang mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami penggenapan janji Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Namun ada yang hanya mendengar, ada yang hanya melihat, tetapi tidak mengalami mujizat pertolongan Allah. Apa yang menyebabkan perbedaan ini terjadi? Saudaraku, kadar dan kualitas iman dalam hati setiap orang, itulah yang akan membuat mereka berbeda dalam perjalanan dan pengalaman hidup mereka. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, mari kita membaca ayat ini. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus, perhatikan baik-baik. Kalau kita percaya, kita akan mengalami mujizat kemuliaan Allah. Dan ini yang firman Allah katakan kepada saudara dan saya. Saudara, mungkin saat mereka berkumpul dan berdoa selama 10 hari, mereka ditertawakan oleh orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Bahkan di antara mereka, saudara-saudara, mungkin ada yang tidak mempercayai janji Tuhan ini, sehingga akibatnya mereka meninggalkan persekutuan di loteng Yerusalem. Saudaraku, 500 orang tahu janji itu, tetapi hanya 120 orang yang bertahan di dalam iman. Kemana yang 380 orang lainnya? Iman mereka gugur di tengah jalan. Percaya mereka hilang. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari pertama ketika mereka berdoa dan menunggu masih ada iman. Hari kedua tidak terjadi apapun. Hari ketiga mereka mulai ragu terhadap perkataan Yesus. Dan hari keempat mereka kehilangan iman dan meninggalkan persekutuan. Sangat disayangkan. Mereka gagal mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang percaya. Yang menghalangi seseorang untuk mengalami baptisan Roh Kudus adalah orang itu kehilangan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 berkata demikian, di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan firman Allah. Percaya, iman membuat saudara saya akan mengalami janji itu. Dipenuhkan dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mereka tinggalkan persekutuan sebab iman mereka tiada lagi. Kualitas iman akan mempengaruhi dan menentukan cara dan langkah hidup seseorang. Masihkah saudara mempercayai janji Tuhan? Amin. Masihkah saudara percaya mengenai realita Allah Roh Kudus? Masihkah saudara percaya bahwa janji baptisan Roh Kudus ini yang sudah diawali pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lampau, janji ini masih terus berjalan sampai kepada malam hari ini? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, lebih berguna bagimu jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, akan mengutus Roh Kudus itu datang kepada gereja Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak mempercayai baptisan Roh Kudus. Mereka menertawakan, bahkan menghina, mengabaikan, meremehkan, tidak mempercayai pekerjaan Allah lewat Roh Kudus. Bahkan saat hari Pentakosta pun hal itu sudah terjadi, saudara. Ketika kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, dikatakan bahwa ketika peristiwa Pentakosta terjadi, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Perhatikan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Peristiwa Pentakosta terjadi di depan mata mereka. Mereka melihat, tetapi firman Allah berkata, mereka menyindir dan berkata bahwa orang-orang percaya yang sedang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang sedang berbicara dengan bahasa-bahasa baru, bahasa lidah yang diberikan oleh Roh kepada orang-orang itu, mereka menyindir dan berkata orang-orang itu sedang mabuk anggur manis. Bapak Ibu sekalian, sementara yang sebagian percaya kepada janji Bapa, sebagian besar yang lain menertawakan dan mencemooh janji ini. Jemaat, 500 murid sama-sama menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus, tetapi hanya 120 orang yang dipenuhkan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudaraku, jangan kita menjadi seperti 380 orang golongan yang tidak percaya. Jangan menjadi seperti 380 orang murid, kelompok yang kehilangan iman. Sebaliknya, jadilah seperti 120 orang murid Yesus yang menanti janji Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan pasti akan mencurahkan Roh-Nya seperti yang sudah Dia janjikan. Saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup memenuhi saudara dan saya dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Percaya dan tetap percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, hati yang penuh iman adalah tempat yang ternyaman bagi Roh Kudus. Dia pasti datang memenuhi saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang menghalangi untuk mengalami janji baptisan Roh Kudus? Yang kedua, karena tidak semua orang sabar menunggu janji Tuhan. Ketidaksabaran menanti janji Bapa akan menghalangi kita di dalam menerima urapan Roh Kudus. Alkitab mencatat waktu Yesus menampakkan dirinya selama lebih kurang 40 hari, 500 orang melihat kebangkitan dan menyaksikan kenaikannya.
Mereka melihat mereka bertemu dengan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dan memberitakan kerajaan sorga. Bahkan mereka melihat dia naik ke sorga. Bahkan mereka juga ada dan mendengar perkataan Yesus yang melarang mereka tinggalkan Yerusalem, tapi harus tunggu di Yerusalem sampai mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, tapi hanya 120 orang yang dipenuhkan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Dan di mana orang yang lainnya? 380. Apakah mereka sudah melupakan perkataan Yesus? Tidak. Mereka tahu, mereka tidak lupa. Tetapi mereka kehilangan anointing moment itu oleh karena mereka tidak sabar menunggu janji pencurahan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara harus sabar menunggu waktunya Tuhan untuk membaptis saudara dengan Roh Kudus. Mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi belum terjadi apapun. Saudara tetaplah menunggu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Password dalam menanti janji Bapa adalah kata sabar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membaca dalam Kisah 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, perhatikan kata tiba-tiba di dalam ayat yang kedua. Di dalam bahasa asli Yunani, afno. Dalam bahasa Inggris, suddenly. Mendadak, tiba-tiba, di luar dugaan. Tiba-tiba artinya di luar yang dipikirkan. Tidak diprediksi. Tanpa adanya persiapan. Saudara-saudara, kata tiba-tiba menunjukkan peristiwa pencurahan Roh Kudus ini terjadi menurut kehendaknya Tuhan. Kita harus sabar. Kita harus menunggu waktu Tuhan bagi setiap kita. Waktu yang berbeda-beda. Tetapi waktu Tuhan, ingat, adalah waktu yang sempurna. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus sabar menanti janji Tuhan. Sebab kepenuhan Roh Kudus, dengar baik-baik, bisa terjadi kapanpun dan dimanapun menurut kairosnya Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kapanpun saat kita sedang berdoa, ingat, Roh Kudus dapat datang melawat dan memenuhi saudara dan saya. Ada anak Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus ketika dia sedang berdoa di gereja, di rumah Tuhan. Ada jemaat yang dipenuhkan Roh Kudus saat dia sedang berdoa di rumahnya. Ada hamba Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus saat dia usai berpuasa, berdoa meminta kepenuhan Roh Kudus. Selama dia berdoa berpuasa tidak terjadi apapun. Selama 3 hari dia berdoa berpuasa. Tapi tahukah saudara, ketika hamba Tuhan ini duduk dan sedang berdoa untuk mengakhiri puasa dan berdoa untuk makan, justru pada saat itulah kairosnya Allah, waktunya Allah terjadi dan janji Allah digenapkan. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus saat dia sedang berdoa, duduk di samping meja makan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan. Ada anak Tuhan yang sedang berada dalam perjalanan di mobil. Dan saat dia menyembah Tuhan di dalam hatinya, tiba-tiba Roh Kudus datang menguasai, memenuhi dia. Dia dipenuhi dengan Roh Allah dalam perjalanannya. Ada yang dipenuhkan Roh Kudus saat hamba Tuhan berdoa dan menumpangkan tangannya. Bahkan ada jemaat yang dipenuhkan Roh Kudus saat dia usai dibaptis oleh kami hamba-hamba Tuhan. Saudara sekalian, waktunya Allah, kairosnya Allah, indah, sempurna. Boleh jadi pada malam ini saudara akan dipenuhkan dengan urapan itu. Saudara akan mengalami urapan baru. Minyak yang baru itu dicurahkan dari tempat yang maha tinggi.
saudara dibaharui di dalam pengurapan itu. Karena Allah punya kairos bagi setiap orang. Jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap percaya dan tetap sabar di dalam doa. Tuhan itu setia, Dia pasti menggenapkannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena itu semua kita harus menunggu. Karena Yesus sudah memerintahkan murid-murid untuk menunggu di loteng Yerusalem. Hanya ada 120 orang yang menerima janji Tuhan. Yang 380 gagal. Mereka tidak sabar menunggu. Saudara dan saya harus sabar menunggu. Terus berdoa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan kalau saudara berkata sudah bertahun-tahun, malam ini sabar terus menunggu sampai minta sampai saudara dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dunia mengejar semua yang instan. Ada mie instan, ada susu instan, ada kopi instan, ada bubur instan, ada makanan cepat saji, dan semua yang serba instan. Sampai untuk menerima Roh Kudus pun orang mau instan. Roh Kudus tidak dapat diajarkan. Waktu saudara berbicara dan berdoa, maka itu akan terjadi menurut kairos dan caranya Allah. Dia akan memberi bahasa kepada saudara dan saya untuk menyembah, untuk memuliakan Allah. Roh Kudus akan mengajarkan itu pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat mengajarkannya. Saudara, ingat, yang pasti Yesus berkata, tunggu janji Bapa. Saya tidak tahu apa janji Tuhan untuk saudara, untuk keluarga saudara. Begitupun saudara tidak tahu apa janji Tuhan bagi saya dan keluarga saya. Tapi Tuhan punya waktu dan rencana yang khusus bagi setiap orang. Saudara-saudara, bagi setiap pribadi. Itu sebabnya sabar menunggu janji Tuhan. Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapinya. Amin. Haleluya. Saudaraku, ingat, tetap percaya, sabar menunggu kairosnya Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Haleluya. Mari jemaat, bersama-sama kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk kita menerima Roh Kudus. Dan tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi aliran kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Mari izinkan Allah Roh Kudus menjamah, masuk dan tinggal, mengalir di hati kita. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air, dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamaah kuasa-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari nyanyikan dari dasar hati yang paling dalam. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia
air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu. Oh Yesus, amin, haleluya. Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, percaya. Haleluya. Oh ya Yesus, curahkan jamahan kuasa-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Umat-umat Tuhan, percayalah, Yesus Sang Pembaptis itu siap untuk mencurahkan kuasanya. Terima, minta di hadapan Tuhan. Minta, miliki rasa rindu, haus. Percaya Dia siap untuk mencurahkan berkat kuasa Roh Kudus itu di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu, Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Bagimu-lah hormat kemuliaan sampai selamanya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami haleluya, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Jamahlah kami, Roh Kudus. Urapilah kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir di hati kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Jamahlah kami, Roh Kudus. Oh, urapilah kami, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus. Jamahlah kami, Roh Kudus. Kami rindu Engkau. Kami rindu hadir. Jamahlah kami, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya.
menyembah Dia, terus sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Umat-umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari terus ada di dalam hadirat Tuhan. Izinkan Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kita. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bertahan di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kesukaran, dengan kesulitan. Tetapi roh yang kuat itu akan terus menyertai kita. Haleluya, haleluya. Mari izinkan Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bekerjalah ya
Ya Roh Kudus, bertatalah, amin, lebih lagi, haleluya, urapanmu lawatanmu, amin, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus berkarya, terus bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang terutama di hidup kami, Engkau yang kami perlukan, ya Roh Kudus. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan kami, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang terutama di hidup kami, Engkau yang menjadi prioritas di dalam hidup kami. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, Roh Kudus yang ambil alih seluruh hidup kami. Bawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Bawa kami untuk kami lebih lagi mengecap apa yang Roh Kudus akan lakukan bagi kami. Haleluya, haleluya. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan buat kami. Ada iman yang selalu ditambah-tambahkan dari hari ke hari. Kami terus dimampukan Tuhan untuk kami hidup seturut dengan firman. Kami sangat menyadari bahwa kami terbatas adanya. Kami sangat menyadari bahwa kekuatan kami terbatas, Tuhan. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami umat-umat-Mu tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak sampai kepada yang dewasa, bahkan yang lanjut usia. Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa. Ada pernyataan-pernyataan kuasa Allah, ada karunia-karunia Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami saling menguatkan, kami saling mendoakan, kami saling mendukung, kami saling memberkati, kami saling, Tuhan Yesus, menguatkan satu dengan yang lain. Sebab Roh-Mu yang kuat itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Roh Kudus yang akan terus memampukan kami menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Taruh roh kepekaan kepada kami. Roh Kudus, biarlah kami semakin mengerti, peka, tahu, paham. Dan kami tidak masa bodoh Tuhan pada hari-hari ini. Kami mengerti apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan. Kami mau berjalan seturut di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga domba-domba-Mu. Berkatilah keluarga umat-umat-Mu. Dalam segala pergumulan, Engkau yang akan memberikan kekuatan. Akhirnya kami kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang menghadapi pergumulan masalah, Tuhan memberi jalan keluar di dalam nama Yesus. Ada kemerdekaan, ada kelepasan
kelepasan, ada mujizat. Yang sakit Tuhan memberi kesembuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan dan dilalukan. Terima kasih Tuhan, yang menghadapi kelemahan iman Tuhan tambahkan sehingga iman kami menjadi sempurna di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, apapun persoalan pergumulan domba-dombamu, Tuhan sudah menyelesaikan bagi kami. Menyerahkan terus buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah yang ada, berkati Indonesia, berkati Jawa Timur, berkati kota di mana kami tinggal, berkati wilayah kami, berkati keluarga besar kami, berkati keluarga kami, bahkan pribadi lepas pribadi. Bukan hanya dengan berkat-berkat secara jasmani, kami dapat bertahan untuk hidup hari ini dan besok, bahkan seterusnya. Tetapi biarlah hari-hari ini kami juga cakap dan mengerti apa yang harus kami perhatikan. Berkati kami secara rohani Tuhan. Berkati kami dengan karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus, Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kami. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat melakukan amanat agung itu kemanapun kami pergi dan berada. Sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sampai semua lutut bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati domba-dombamu yang sudah ambil bagian malam hari ini untuk berdoa, datang kepada Engkau. Kami yakin tidak sia-sia kehadiran kami, kedatangan kami untuk kami menyembah dan memuji Engkau. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami akhiri doa pada saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, jika ada kesempatan di rumah, Roh Kudus menggerakkan untuk berdoa, berdoalah. Ketika Roh Kudus menggerakkan saudara untuk membaca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan dan terus alami lawatan Allah. Dia siap untuk memberkati umat-umat Tuhan hari-hari ini. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati, selamat berjumpa besok. Haleluya.